Pengiriman spesimen ternyata ada standarnya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-95. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang Pedoman P2 COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tahun 2020 tentang Pedoman P2 COVID-19. Video saya yang ke-95 ini akan membahas pengiriman spesimen dalam diagnosis laboratorium COVID-19. Ini merupakan video ke-20 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur Pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang diagnosis laboratorium dalam penanggulangan COVID-19. Pembahasan diagnosis laboratorium COVID-19 meliputi 6 pembahasan, antara lain jenis spesimen, pengambilan spesimen, pengepakan spesimen, pengiriman spesimen, pemeriksaan dengan rapid test, dan pemantapan mutu laboratorium. Oleh karena pentingnya pengetahuan tentang diagnosis laboratorium, kita membahas secara bertahap. Di video 95 ini kita akan membahas pengiriman spesimen sebagai pembahasan keempat dari diagnosis laboratorium COVID-19. Apa sih dan bagaimana sih pengiriman spesimen itu? Pengiriman spesimen kasus suspek COVID-19 maupun kontak erat dilakukan oleh petugas dinas kesehatan dengan menyertakan formulir penyelidikan epidemiologi seperti terlampir dalam Pedoman P2 COVID-19 ini. Pengiriman spesimen ditujukan ke laboratorium pemeriksa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk. Pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa dapat dilakukan menggunakan jasa kurir door to door. Pada kondisi yang memerlukan pengiriman port to port, petugas dinas kesehatan dapat berkoordinasi dengan petugas KKP setempat dan laboratorium pemeriksa. Spesimen segera dikirimkan ke laboratorium pemeriksa paling lama 1 kali 24 jam. Lihat tabel 4.2. Pada tabel 4.2 ini ada perbedaan kriteria kasus untuk konfirmasi laboratorium dengan RT-PCR. Nanti bisa dilihat ya di video. Spesimen yang tiba di laboratorium pemeriksa akan segera diproses untuk dilakukan pemeriksaan metode deteksi molekuler. Laboratorium pemeriksa, baik pemerintah maupun swasta, wajib menginformasikan hasil pengujian positif dan negatif melalui sistem pelaporan yang sudah tersedia, berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait. Masing-masing penerima laporan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Setiap laboratorium pemeriksa COVID-19 yang menggunakan alat RT-PCR program HIV/AIDS dan PEMS diwajibkan untuk mengirimkan laporan pemanfaatan yang meliputi kondisi alat dan ketersediaan reagen. Laporan yang dimaksud dapat dilakukan sebagaimana formulir terlampir pada Pedoman P2 COVID-19 revisi kelima ini. Laboratorium yang menggunakan alat TCM hanya melakukan pemeriksaan spesimen swab nasofaring, sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan TCM sesuai dengan pelaporan melalui SITB, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh program penanggulangan tuberkulosis untuk pencatatan dan pelaporan kasus, pengobatan, dan logistik menggunakan formulir sebagaimana terlampir pada Pedoman P2 COVID-19 revisi kelima ini. Sobat sehat, demikianlah kita telah membahas cara pengiriman spesimen sebagai bahasan yang keempat dari diagnosis laboratorium. Kita akan bertemu pada video ke-96 yang membahas tentang pemeriksaan dengan rapid test sebagai bahasan kelima dari diagnosis laboratorium COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari sobat sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.